Halo Sobat Rumah Pemilu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sekaligus mohon maaf lahir dan batin dalam rangka masih Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga dengan semangat sucinya Idul Fitri yang penuh damai, kita semua bisa saling menguatkan di tengah situasi yang tentu tidak mudah bagi kita semua saat ini. Sobat Rumah Pemilu yang tercinta, saya Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, melalui kesempatan yang baik ini ingin mengajak kawan semua untuk mendukung petisi daring dalam rangka mewujudkan pilkada sehat untuk semua warga negara Indonesia. Jadi seperti yang Sobat Rumah Pemilu ketahui, saat ini kita akan menjelang pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Nah, berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020, hari pemungutan suara akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020. KPU sudah membuat rancangan tahapan program dan jadwal di dalam rancangan peraturan KPU yang sudah sempat mereka uji publikkan beberapa waktu lalu. Nah, di dalam rancangan peraturan KPU tersebut diatur bahwa meskipun hari pemungutan suaranya pada bulan Desember, tetapi tahapannya akan sudah dimulai pada tanggal 6 Juni 2020. Jadi 6 Juni. Nah, atas dasar melihat situasi terkini dan beberapa pertimbangan, kami Perludem di dalamnya salah satunya bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat merilis petisi daring melalui platform change.org, di mana dalam petisi daring ini kami meminta agar pemerintah, DPR, KPU menunda pilkada ke 2021. Jadi kenapa pilkada kami minta ditunda ke 2021 gitu ya. Jadi ada beberapa alasannya, ini saya akan tampilkan. Jadi ini perkembangan dari petisi kami, kawan-kawan semua bisa lihat, saya akan ganti dengan linknya langsung. Nah, ini kawan-kawan, jadi kawan-kawan semua bisa akses ke petisinya. Kawan-kawan pertama bisa buka di apa namanya, Oke, change.org begitu ya. Di laman change.org itu kawan-kawan kemudian akan masuk ke melihat petisi seperti ini. Jadi, nah di sini udah terlihat ya. Jadi judul petisinya adalah keselamatan dan kesehatan publik terancam, tunda pilkada ke 2021. Jadi pengusungnya adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat, terdiri dari beberapa organisasi, ada Netgrid, Netfit, Pusako Unan, Puskapol UI, Perludem, Rumah Kebangsaan, Kopel, JPPR, KIPP, dan kawan-kawan. Nah, jadi petisi kami ini judulnya Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021. Ada beberapa pertimbangan mengapa kami meminta agar pilkada ditunda ke 2021. Yang pertama, karena pertimbangan bahwa sampai situasi hari ini belum ada prediksi yang bisa diandalkan mengenai akhir pandemi di Indonesia. Kurva penambahan kasus harian sampai saat ini masih mengalami peningkatan. Penambahan yang fluktuatif namun masih dalam jumlah peningkatan yang besar. Belum ada tanda-tanda bahwa kita sudah melewati puncak wabah, apalagi mendekati akhir wabah. Nah, sehingga kalau mengacu pada tren ini, pandemi masih akan berlangsung di Indonesia setidaknya beberapa bulan ke depan. Akibatnya, kalau kita menyelenggarakan pilkada
di bulan Desember 2020. Pertama, itu tahapan Pilkada serentak 2020 akan berjalan eh, harus diselenggarakan dengan sesuai protokol COVID-19 yang menyaratkan kalau kita mau berpilkada sejalan dengan protokol COVID, maka harus ada sejumlah perubahan dalam pelaksanaan tahapannya. Kalau tidak ada perubahan dalam pelaksanaan tahapannya, maka bisa menciptakan pertemuan antara pemangku kepentingan, pemilih, calon peserta pemilihan, dan petugas pemilihan, dan membuat kerumunan. Misalnya saja verifikasi dukungan calon perseorangan, coklit atau pencocokan penelitian data pemilih, kampanye, pemungutan penghitungan suara. Resikonya apa? Ya resikonya kita bisa terpapar virus COVID-19 begitu. Kalau kita tidak melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian. Meskipun hari pemungutan suaranya Desember, tetapi kan tahapannya sudah dimulai sejak bulan Juni tahun 2020. Jadi jangan lihat Desembernya saja, tetapi juga bahwa tahapan itu harus dilakukan persiapan supaya bisa pemungutan suara di bulan Desember, tahapannya harus sudah berlangsung sejak Juni 2020. Nah, kalau rekaman ini sedang dibuat pada tanggal 26 Mei, berarti sudah beberapa hari lagi. Yang kedua, menyelenggarakan pilkada dengan protokol COVID-19 itu berkonsekuensi pada kebutuhan anggaran dan perubahan peraturan. Nah, padahal Perpu nomor 2 tahun 2020 yang mengatur bahwa pilkadanya di bulan Desember 2020 itu tidak mengubah pasal-pasal teknis kepemiluan, apalagi mengatur jaminan anggaran untuk penambahan penyelenggaraan pilkada sebagai konsekuensi pilkadanya di tengah pandemi. Lalu, kalau kemudian tidak ada anggaran, pengaturan pasal-pasal pelaksanaan tahapannya juga tidak ada kesesuaian, berarti kan kita akan berpilkada kurang sejalan dengan protokol penanganan COVID-19. Nah, yang ketiga, ini juga penting nih. Ada resiko politisasi bantuan sosial karena kontestasi yang dilakukan di tengah program penanganan COVID-19. Jadi akan ada upaya-upaya untuk melakukan politisasi program penanganan COVID, misalnya hand sanitizer-nya dikasih stiker, lalu kemudian bansosnya ditempeli foto-foto individu atau figur politik tertentu. Nah, kalau situasi ini berjalan, terjadi, maka kontestasi kita menjadi tidak setara. Kawan-kawan bisa lihat misalnya ini di berita ini, Mensos sebut politisasi bansos di daerah sangat masif. Kita cek kenapa bansos bisa dipolitisir sedemikian rupa. Nah ini ya kata ini kawan-kawan bisa lihat nih. Menurut Mensos kita Pak Juliari Batubara, wabah COVID-19 ini beriringan dengan tahapan pilkada. Nah, jadi karena ada sentimen pilkada, dia bilang, Pak Mensos kita bilang, itu memperumit keadaan pelaksanaan pilkada sehingga terjadi politisasi bansos ini. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendorong KPU, DPR, dan pemerintah untuk menetapkan pilkada serentak yang harusnya berjalan di 2020, di 2020 dan tersebar di 270 daerah ini dilaksanakan di 2021 saja, paling lambat bulan September. Jadi harapannya kenapa? Supaya kita itu punya waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi, menyiapkan protokol pelaksanaan pilkada yang sejalan dengan protokol penanganan COVID, menyiapkan SOP kerja para petugas penyelenggara kita sehingga tidak bertentangan dengan SOP penanganan COVID gitu ya. Jadi kalau kata WHO kan COVID itu tidak bisa hilang 100%. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah bagaimana memastikan semua pihak itu paham bahwa kita berhadapan dengan adanya virus COVID-19 sehingga kita bisa berperilaku dan menerapkan protokol pelaksanaan pilkada yang aman dan bisa mencegah terjadinya transmisi. Kalau di 2020 tadi sudah diuraikan ada 3 faktor yang membuat pilkada di bulan Desember 2020 pemungutan suaranya itu berisiko mengganggu keselamatan dan kesehatan warga negara. Nah, oleh karena itu kami Koalisi Masyarakat Sipil
untuk Pilkada Sehat menganggap kalau pemungutan suaranya di Desember 2020, tahapannya sudah dimulai di Juni yang beririsan dengan masa penanganan intensif pencegahan COVID-19, itu bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan warga negara. Oleh karena itu kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat, ada Netgrid, Netfit, Perludem, Pusako, FH Unan, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, Kopel, JPPR, KIPP Indonesia, dan banyak kawan-kawan lain meminta agar pilkadanya ditunda ke 2021 kepada pemerintah, DPR, dan KPU kita. Jadi kawan-kawan, kami mengajak sobat rumah pemilu semua untuk mengunjungi situs change.org dan cari petisi yang dirilis oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat yang judulnya Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021. Bantu kami menandatangani petisi ini, sampaikan kepada jejaring sahabat, rekan, dan kolega, kawan-kawan dan sobat semua untuk mendukung petisi ini, dan juga mari kita sampaikan aspirasi kita ini kepada para pembuat kebijakan, kepada KPU, kepada pemerintah, dan kepada DPR. Pilkada adalah hak rakyat untuk langsung memilih pemimpinnya, tidak boleh dicederai, tetapi pilkada juga harus sejalan dengan perlindungan pada hak asasi manusia. Pilkada harus meninggikan martabat manusia, tidak boleh membawa kita di dalam bahaya, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Karena pilkada untuk peradaban, untuk manusia, bukan manusia untuk pilkada semata. Kita selaraskan antara pilkada, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang sehat, pilkada yang sehat untuk kita semua. Kita dukung petisinya, kita tanda tangani bersama, dan kawan-kawan mari kita buka situsnya, kita ajak semua untuk bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.